Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat pemilik keutamaan dan kebaikan yang telah memberi nikmat kepada semesta alam dan yang menyuruh manusia menuju surga Darussalam, kampung keselamatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jalan beliau yang lurus dan yang mengajak kepada Shiratal Mustaqim hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sesungguhnya nikmat Allah SWT itu tak sebanding dan tak terhingga, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batinnya. Adapun nikmat lahiriah itu adalah nikmat Allah yang bisa dilihat oleh panca indera, mulai dari makanan, minuman, kendaraan, perhiasan, keturunan, pangkat, dan lain sebagainya. Adapun nikmat batiniah adalah nikmat yang hanya dirasakan oleh hati, seperti senang, sabar, tawakal, dan qanaah. Ada 3 jenis nikmat Allah SWT yang mana ketika seorang hamba belum mendapatkannya, maka belumlah dia dikatakan sebagai orang yang mendapatkan kedamaian dan ketenangan hidup. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dalam sanad Hasan, dengan sanad Hasan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum amina fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Yang artinya bahwa barang siapa di antara kalian di pagi hari merasakan aman di tengah-tengah keluarganya, sehat jasmaninya, memiliki kebutuhan pokok untuk sehari-harinya, maka seakan-akan nikmat dunia ada di tangannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas merupakan pengingat akan nikmat-nikmat Allah yang sudah terbiasa didapatkan manusia, akan tetapi kebanyakan tidak merasakan atau akan kemuliaannya dan bahkan mengabaikannya. Ada 3 jenis nikmat. Yang pertama adalah nikmat rasa aman. Sabda Nabi SAW, "Aminan fi sirbihi," yang artinya adalah merasakan aman di tengah-tengah keluarganya. Rasa aman adalah salah satu nikmat Allah SWT yang paling besar yang dikaruniakan kepada hambanya setelah nikmat iman dan Islam. Dan tidak akan merasakan kenikmatan hidup orang yang kehilangan nikmat aman ini. Seperti orang-orang yang hidup di suatu negara yang kehilangan rasa aman di dalamnya. Atau seperti orang-orang yang sedang hidup di tengah-tengah peperangan yang menghancurkan harta benda dan menghilangkan nyawanya. Ia bahkan tidur di bawah gemuruh suara pesawat, perang, dan dentuman meriam. Bahkan salah seorang di antara mereka mengungkapkan tangannya di atas jantungnya, menunggu kematian yang bisa saja mendatangi mereka setiap saat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kelaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keamanan bagi setiap orang yang beriman apabila mereka merealisasikan tauhid, memurnikan keimanannya, dan melakukan amal saleh. Yang kedua adalah nikmat sehat. Sabda Nabi SAW, mu'afan fi jasadi, maksudnya adalah selamat dari sakit dan penyakit baik secara lahir maupun batin.
Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan di dalam musnadnya dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, dan penyakit kusta, serta penyakit yang sejelek-jeleknya. Dan Nabi SAW senantiasa memohon kepada Allah SWT atas keselamatan dalam beragama, dunia, jiwa, keluarga, serta harta. Beliau selalu mendoakan pada pagi dan sore hari. Beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk juga membaca doa yang beliau lakukan pada pagi dan sore hari. Nabi SAW juga mengabarkan bahwa kebanyakan manusia melalaikan dan tak berdaya dengan nikmat ini. Bahkan telah memberikan bimbingan kepada umatnya untuk memanfaatkan kesehatannya sebelum datangnya sakit. Kemudian yang ketiga adalah nikmat kecukupan rezeki. Sabda Nabi SAW, Indahu kutu yumi. Maknanya adalah memiliki kebutuhan pokok untuk sehari-harinya. Maksudnya adalah ia memiliki makanan yang cukup untuk dikonsumsi dan bisa menghidupinya dari makanan yang halal. Makanan adalah salah satu nikmat Allah SWT yang sangat besar. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Yang artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surat Quraisy ayat 3-4. Nabi SAW senantiasa berlindung kepada Allah SWT dari kelaparan. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan, yang artinya adalah, ya Allah, jadikanlah kecukupan rezeki pada keluarga Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa siapa saja yang terkumpul di dalam dirinya akan tiga hal ini, maka pada hari itu seolah dia memiliki dunia seluruhnya. Dan sebenarnya pada kebanyakan manusia telah terkumpul tiga hal ini, dan bahkan mereka memiliki lebih banyak lagi dibandingkan dengan yang disebutkan dalam hadis ini. Namun demikian, mereka mengingkarinya dan meremehkan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka dapatkan. Maka mereka sebagaimana yang Allah SWT berfirmankan, Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Yang artinya, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang kafir. Quran Surat An-Nahl ayat 83. Dan dari semua ini, kita juga memiliki obat, yaitu adalah bagaimana kita harus melihat orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan ini. Dengan begitu kita bisa introspeksi diri sendiri untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah dengan atas segala nikmat yang telah diberikannya. Demikian materi yang tentang tiga nikmat Allah yang sering diabaikan oleh kebanyakan saudara-saudara kita atau bahkan diri kita. Semoga penjelasan ini menjadi sebuah nasihat antar sesama kita, saling mengingatkan, saling menasihati dalam iman dan takwa, hingga kita benar-benar yakin dapat istiqamah di atas jalannya, dan benar-benar sadar ketika berada di jalan yang sesat untuk bisa kembali ke jalan yang lurus hingga ajal menjemput. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.